Badai ujian seolah tak putus mengusik hari-hari Ustadz Ahmad Al-Habsyi akhir-akhir ini. Ya, sejak terbongkar melakukan poligami hingga memicu Putri Aisyah Aminah sang istri menggugat cerai, Ustadz Ahmad Al-Habsyi mendadak menuai banjir kritikan pedas dari publik. Reaksi panas publik pun kian membahana ketika foto-foto kebersamaan Ustadz Al-Habsyi bersama dengan sang istri kedua terkuak. Akibatnya, setiap ceramah positif Ustadz Al-Habsyi di sosial media pun heboh mendulang komentar pedas dalam jumlah yang tak tanggung-tanggung, bisa mencapai ratusan. Kondisi ini kabarnya membuat Ustadz Al-Habsyi yang sempat mendadak menghilang konon jadi syok. Terakhir kemarin yang saya tahu beliau sampai saat detik hari ini sudah pasti ya, menghadapi persoalan yang seperti ini sok sedih, ya kan, pusing bagaimana kemudian nasib anak-anaknya, kan dia mau pertahanin nih. Apa sih yang dipertahanin dari beliau? Karena beliau masih sayang, cinta sama istrinya, kan gitu kan. Beliau hadapinya dengan santun, dicaci maki sama orang segala macem. Sehebat apapun itu dikatakan menyakitkan kaum perempuan, tapi kita haruslah bijak sebagai orang beriman. Apa yang dilakukan oleh Ustadz Ahmad ini bukan perkara maksiat, tapi perkara yang diperbolehkan di dalam agama, gitulah. Namun ibarat nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, poligami yang dijalankan Ustadz Ahmad Al-Habsyi seakan menggulirkan bola salju yang kian membesar dan menggelinding kencang. Dikabarkan syok dan sedih memikirkan nasib rumah tangganya dengan Putri Aisyah sang istri pertama, tapi toh Putri justru bersikukuh untuk meneruskan proses perceraian dan tak bersedia rujuk. Kabarnya Putri terlanjur sakit hati karena 7 tahun telah merasa dibohongi dan Ustadz Al-Habsyi telah melakukan poligami dengan wanita lain. Memang ini rumah tangga memang sudah sangat susah untuk dipertahankan. Kasihan putrinya, dia menangis itu putri sujud sama ibunya, nggak bisa lagi. Dia bilang, saya jangan dipaksa lagi mah, karena maminya kan masih bujuk-bujuk dia, jangan nih. Dan ini Ustadz juga, ibu bapaknya juga tidak ridho. Ustadz Al-Habsyi ini sudah kawin kurang lebih 7 tahun yang lalu, dan dia sudah punya anak 2. Itu putri sama sekali tidak tahu. Dia percaya aja sebagai seorang istri, setiap suaminya memberitahu bahwa dia pergi ceramah, dia percaya pergi ceramah. Ya salah satu diantaranya itu dia waktu belum cerai ya, itu kalau mau cari dia setengah mati, ampun. Cari kayak pengemis putri ini mesti cari ya. Jadi mesti melalui asistennya, ajudannya, supirnya, saudaranya, kadang-kadang gitu. Jadi putri merasa saya punya suami atau enggak? Kok cari suami susah? Dan alasannya HP dipegang manajemen. Api perpecahan di antara Ustadz Al-Habsyi dan Putri Aisyah sang istri bukannya tak pernah berusaha dipadamkan oleh pihak keluarga. Salah satunya dengan jalan agar Ustadz Al-Habsyi menceraikan istri keduanya yang konon menetap dan tinggal di Palembang, Sumatera Selatan dan hanya menjadikan Putri yang tinggal di Jakarta sebagai istri satu-satunya. Tapi meski telah menyatakan perceraiannya dengan hitam di atas putih, lagi-lagi pihak Putri pun mengaku kecewa karena konon ayah 3 anak tersebut tak berhenti menjalin hubungan dengan sang istri kedua. Akibatnya, Putri yang tak mau dipoligami pun kekeh meminta cerai. Bahkan diakui sang ayah telah bercerai secara syar'i dengan status talak 1. Akhirnya saya minta, itu perempuan tanda tangan depan saya, bapaknya itu perempuan tanda tangan depan saya, ibunya Ustadz tanda tangan, bapaknya Ustadz tanda tangan, saya tanda tangan, saksi-saksi semua banyak itu saksi yang tanda tangan semua. Ini diceraikan talak 3. Bahwa dia ceraikan talak 3. Kan? Habis itu terputus begitu, tapi kenyataannya dia tetap berhubungan dengan perempuan itu. Putri minta cerai talak 3. Saya minta diceraikan talak itu supaya kamu kumpullah di sana. Dia bilang, saya legowo, saya terima aja. Mungkin di sana kau lebih puas atau bagaimana kan? Dia nggak mau. Tidak, saya minta salah satu aja. Dia bilang, siapa tahu nanti bisa kembali lagi. Saya kasih tahu Putri, udahlah terima aja lah talak 1. Nah, akhirnya kesepakatan
Nah, sudah selesai begini, saya bilang sekarang kau ucapkan ta'li depan kita. Jadi secara syar'i dia sudah bercerai sebenarnya. Seperti talak kan, seperti dalam tanda kutip, seperti kan. Jadi tidak berhubungan sama sekali. Jadi ketika dibilang kok masih berhubungan lagi gitu kan, ini yang dituntut. Yang dituntut oleh Putri Aisyah seperti itu. Cuma kan kami sudah apa namanya memberikan jawaban atau sudah memberikan keinginannya semua. Supaya jangan berhubungan, sudah nggak berhubungan. Supaya ditulis di atas kertas, ditulis di atas kertas gitu. Padahal kan hubungan A dengan B gitu kan nggak perlu ditulis di atas kertas. Bahwa saya tidak akan berhubungan dengan si A lagi gitu loh. Jadi sebetulnya kalau dibilang udah ditalak, udah itu versinya Putri Aisyah. Dan dia ngomong sendiri dalam sidang mediasi, saya nggak mau menceraikan. Saya masih mencintai istri dan anak-anak saya. Gigi ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Konon ada babak baru mengejutkan yang bakal diurai Ustadz Ahmad Al-Habsyi pada agenda sidang gugatan cerai Putri di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada akhir bulan Maret 2017 nanti. Babak baru apa yang akan dipersiapkan Ustadz Al-Habsyi untuk mempertahankan perkawinannya? Sebuah teka-teki yang masih begitu rapat dirahasiakan oleh Ustadz Al-Habsyi. Bahkan hingga kini, Ustadz Al-Habsyi pun belum pernah mengakui status poligami yang dijalaninya kepada pengacaranya sendiri. Sampai dengan detik ini, Ustadz Al-Habsyi tidak pernah cerita mengenai hal poligami. Dan Ustadz Al-Habsyi akan bilang, kalau nanti gugatan sudah dibacakan, memang dia akan serius mengajukan gugatan, tidak mau diajak musyawarah untuk kembali pada keluarga kita yang utuh. Saya akan beberkan. Makanya Putri punya statement itu, dia bilang ada hal-hal yang complicated yang dia tidak bisa lagi, tidak bisa tahan lagi, kan? Gitu. Bukan cuma poligami hanya pintu masuk, kan? Nah, gitu. Hal yang kecil saja poligami itu, hal yang lain masih ada lagi yang lain-lain. Usai menjalankan tugasnya sebagai host di program Musik Inbox, Irfan Hakim menyempatkan diri untuk latihan berkuda bersama dengan putrinya. Rupanya Irfan sudah punya jadwal latihan berkuda rutin dan sudah punya kuda sendiri. Seperti apa serunya latihan berkuda Irfan bersama dengan putrinya? Simak hanya di Hot Shot sesaat lagi.